selamat pagi Bapak Ibu saudara berkati oleh Tuhan. Selamat datang dalam rumah Tuhan pada pagi hari ini. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan berikan kita waktu dan kesempatan lagi yang baik hari ini untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk bersyukur, untuk beribadah kepada Tuhan. Akan dipimpin oleh Setaris Koros bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau pada pagi hari ini kita boleh mendapatkan kesempatan untuk kembali beribadah, kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap dalam mulutku. Satu pujian yang mengatakan, Yesusku penyelamatku. Kita boleh menyerahkan hati kita, kehidupan kita hanya ke dalam Tuhan kita Yesus Kristus sebagai juru selamat kita.
dan bersorak lagi. Kami Bapa, bagi Dia. kami nyanyi anak-Mu yang mau bersorak bagi Engkau ya Tuhan. Pujian dan hormat hanya bagi Engkau ya Bapa. Terimalah pujian persembahan kami. Kami bersyukur Tuhan mendengar nama-Mu Bapa. Nah inilah kami Bapa, terimalah sembah kami, terimalah pujian kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami agungkan Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima hidup kami Tuhan. Terima hidup kami Bapa. Kami mau menyanyi dan bersorak bagi Engkau Tuhan. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami tabiskan ibadah kesucian pada pagi hari ini. Turunlah berkat-Mu atas ibadah ini, memberkati semua umat-Mu yang dalam gereja-Mu, memberkati semua kami yang melayani-Mu. Di dalam Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin, amin. Kita tetap tinggal berdiri dan kita akan membacakan pengakuan iman bala keselamatan. Kita akan baca bersama-sama dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. 2, 3. Kami percaya bahwa Alkitab yang terdiri dari perjanjian lama dan baru ditulis dengan ilham Allah, dan bahwa kedua-duanya itu sajalah merupakan peraturan ilahi mengenai iman dan praktek kehidupan Kristen. Kami percaya bahwa Allah itu esa dan maha sempurna, pencipta, pemelihara, dan pemerintah alam semesta, dan hanya kepada Dia sajalah patut manusia berbakti. Kami percaya bahwa ada 3 pribadi dalam Allah, yakni Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tak terpisahkan dalam intinya dan yang sama kuasa dan kemuliaannya. Kami percaya bahwa di dalam pribadi Yesus Kristus, sifat-sifat ilahi dan manusia dipersatukan. Dengan demikian Ia sesungguhnya Allah dan juga sesungguhnya manusia adanya. Kami percaya bahwa nenek moyang kita yang pertama diciptakan Allah dalam keadaan yang tidak berdosa, tetapi karena melanggar perintah Allah, mereka kehilangan kesucian dan kebahagiaan mereka, dan bahwa kejatuhan mereka menyebabkan semua manusia juga jadi berdosa, rusak sama sekali batinnya, dan oleh karena itu patut kena murka Allah. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus oleh sengsara dan kematiannya sudah mengadakan pendamaian bagi segenap dunia, sehingga barang siapa yang mau dapat diselamatkan. Kami percaya bahwa penyesalan di hadapan Allah, kepercayaan kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan hal dilahirkan kembali oleh Roh Kudus adalah perlu guna memperoleh keselamatan. Kami percaya bahwa kami dibenarkan oleh kasih karunia Allah melalui iman pada Tuhan kami Yesus Kristus, dan bahwa setiap orang yang percaya memiliki kesaksian tentang hal itu di dalam dirinya. Kami percaya bahwa keberlangsungan keadaan diselamatkan tergantung pada ketetapan iman kepada Kristus. Kami percaya bahwa semua orang yang beriman diberi hak istimewa untuk dikuduskan secara keseluruhan, Dan bahwa segenap roh dan jiwa dan tubuh dapat terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami percaya
akan kekekalan jiwa manusia, kebangkitan tubuh, hari pengadilan pada akhir zaman, kebahagiaan kekal bagi orang saleh, dan hukuman kekal bagi orang durjana. Silakan duduk. Satu pujian di dalam buku Bala Keselamatan nomor 12. Kita boleh memuji Tuhan, kita boleh menaikkan puji-pujian kita kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita dan Tuhan sendiri yang sudah menolong dan memelihara kita sampai pada pagi hari ini. Pujilah bersama-sama karunia Tuhan kita, malaikat-malaikat dalam surga juga puji namanya, apalagi kita pada saat pagi hari ini kita harus memuji Tuhan. Saya masih melihat ya, mungkin di depan, tengah, dan belakang masih ada yang kelihatannya itu ada beban ya. Saya ingin kita semua pada saat kita boleh ada di dalam rumah Tuhan, kita boleh meninggalkan apa yang menjadi beban-beban kita, sehingga saat kita boleh memuji Tuhan, kita boleh dengan sukacita, dengan wajah yang ceria, kita bangkit berdiri, kita akan membaca ayat yang ketiga, setelahnya itu kita akan menyanyikan ayat yang keempat. Kita baca bersama-sama ayat yang ketiga, 2, 3. Hendaklah kita nyanyikan dengan bersukaria, karena selamat yang diberikan hati kita gembira. Haleluya. Ayat keempat ya. Biarlah kita memuji karena selamat yang diberi dalam kehidupan suci, karena kasih sejati. Haleluya. Haleluya. Hai jiwaku, pujilah akan Tuhan, pujilah seumur hidup akan Allah yang rahmat. Nyanyi mazmur padanya, pujilah selamanya. Nyanyi mazmur padanya, pujilah. Haleluya. Haleluya. Hai jiwaku, pujilah akan Tuhan, pujilah seumur hidup akan Allah yang rahmat. Nyanyi mazmur padanya, pujilah selamanya. Nyanyi mazmur padanya, pujilah selamanya. Ya, silakan duduk. Kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-12 ayat 11 hingga yang ke-18. Maaf, saudara-saudara, saya ralat ya. Wahyu pasal 13, bukan 12. Wahyu pasal yang 13, ayat 11 hingga ayat 18 tentang
binatang yang keluar dari dalam bumi. Dibilang gini, dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba, dan dia berbicara seperti seekor naga. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang, menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang namun yang tetap hidup itu, dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang atau bilangan namanya. Ayat 18. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Tuhan memberkati. Siapa di antara kita yang tidak pernah mengalami masalah? Coba angkat tangan. Ada yang belum pernah mengalami masalah? Ya, saya rasa kita semua mengalami ya, pernah mengalami masalah, kita pernah mengalami persoalan ya. Tetapi kita percaya bahwa bersama Yesus kita boleh melakukan perkara besar dan kita boleh menyelesaikan persoalan itu. Satu pujian yang mengatakan bersama Yesus lakukan perkara yang besar. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Bersama Yesus Lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar. Amin. Untuk masalahmu, Untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Dia Raja segala raja, Dia Tuhan segala Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Masih mau memuji Tuhan? Amin ya, kita bangkit berdiri. Satu pujian yang mengatakan ada gerakan Roh Allah di sini. Kita percaya bahwa pagi hari ini Tuhan
melalui Roh-Nya hadir untuk kita semuanya. Silakan duduk. Cukup ya, kita boleh olahraga pada pagi hari ini. Saya sedikit keringatan ya. Kalau keringatan ada di mata ya. Kita akan memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Kita boleh belajar untuk memberikan persembahan yang terbaik. Mungkin ini tidak yang terbaik yang kita berikan kepada Tuhan, tapi kita boleh belajar untuk kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Satu pujian dalam buku Bala Keselamatan nomor 426. Apa yang patut kuberikan dan berbuat untuk Tuhan? Apa yang patut kuberikan dan berbuat untuk Tuhan? Talenta serta waktuku ku bawa di kakimu, Yesus, ku
mau persembahkan. Yesus, ku mau persembahkan diriku di mezbamu, kurbanmu telah menjadikan aku sekarang milikmu. Saya minta dengan hormat Ibu Mayor akan berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami datang Tuhan menaikkan syukur kami, karena sungguh luar biasa anugerah Tuhan cukup dalam hidup kami setiap hari. Kami boleh melihat kasih karunia-Mu Tuhan, menjaga memelihara kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Dan saat ini Tuhan kami membawa persembahan kami. Walaupun Tuhan tidak sebanding dengan kasih dan cinta-Mu, namun kami telah membawa dengan penuh sukacita dan dengan ucapan syukur kami. Kiranya Tuhan suci kuduskan persembahan ini, supaya dapat dipakai dan dipergunakan untuk kelanjutan pelayanan Tuhan dan untuk hamba-hamba-Mu yang melayani di tempat ini Bapa. Kami serahkanlah semuanya Tuhan. Biarlah semua Tuhan berkati, dan kami tahu semua untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih untuk semua jemaat Tuhan. Tuhan berkatilah kehidupan mereka. Engkau memberkati kembali usaha pekerjaan mereka. Sekecil apapun Tuhan usaha mereka, kami percaya saat Tuhan kedangkan tangan untuk memberkati, maka kami percaya mereka dilimpahi dengan berkat yang luar biasa. Oleh sebab itu Tuhan, hamba serahkan semua usaha pekerjaan jemaat-jemaat Tuhan dan semua kami yang hadir pada pagi hari ini. Kami percaya kami tidak akan kekurangan, sebab jaminan kami adalah Tuhan yang maha kaya, Tuhan yang punya seluruh dunia ini. Saat Tuhan berkehendak akan memberikan itu bagi kami, maka Tuhan akan memberikan. Oleh sebab itu bagian kami untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Bapa di sorga, pada saat ini jika ada yang sakit, jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah, dimanapun mereka, kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, ulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa, Engkau jamah mereka Tuhan, Engkau berikan kesembuhan bagi hidup mereka Bapa. Bapa di sorga, hamba juga berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat Tuhan yang ada di luar kota, karena pekerjaan mereka Tuhan juga memberkati. Kami ingat bagi Dr. Elda yang ada di Labuan Bajo, Tuhan berkati hidupnya. Ibu Mayor Slamet yang ada di Kupang bersama dengan anak-anak mantu cucunya, diberkatilah oleh Tuhan. Juga keluarga Tobias yang ada di Jakarta, Dana Soekarno juga Tuhan berkati, mereka bekerja di Jakarta. Kami serahkanlah mereka semua kepada Tuhan. Tuhan berkati rumah tangga pribadi mereka, usaha pekerjaan mereka. Tuhan juga berkati, walaupun mereka jauh, mereka selalu mengingat pelayanan Tuhan di tempat ini. Dengan mereka juga memberikan persembahan-persembahan mereka, dan juga mereka memperhatikan hamba-hamba-Mu di tempat ini. Kami hanya dapat berdoa Tuhan, berkati hidup mereka, lawat mereka hari ini dengan kasih-Mu. Hamba juga berdoa Tuhan untuk semua jemaat-jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia. Ada mereka yang tidak dapat hadir karena keadaan saat ini. Kami berdoa dari tempat ini, biarlah damai sejahtera Tuhan atas hati mereka, menikmati hari-hari yang Tuhan anugerahkan bagi mereka dengan usia yang panjang. Dan biarlah hari ini sukacita Tuhan atas hidup mereka. Bapa di sorga, kami serahkan juga Tuhan untuk bangsa dan negara ini. Tuhan memberkati pemimpin kami. Tuhan berikan selalu kemampuan untuk melakukan tugas panggilannya sebagai pemimpin negara, presiden, wakil, semua jajaran. Mulai dari pusat sampai ke daerah, ke pedalaman sekalipun. Mereka yang duduk dalam pemerintahan, diberkatilah mereka oleh Tuhan. Bagi aparat keamanan, Tuhan tolong mereka, baik TNI, Polri, Tuhan Engkau melihat tanggung jawab mereka menjaga negara ini. Biarlah Tuhan mampukan juga mereka memerangi segala kejahatan yang terjadi di negara ini. Kami tahu tidak mudah, tapi kami percaya Tuhan akan menolong mereka. Kami yang ada di kota Surabaya ini pun diberkatilah oleh Tuhan. Pemimpin di kota ini Tuhan pun akan menolong untuk mensejahterakan warga masyarakat yang ada di kota ini Bapa. Biarlah Tuhan akan memberkati.
Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk pelayanan balak selamatan, baik secara internasional, baik di teritori ini. Tuhan memberkati pemimpin kami, kiranya Tuhan akan menolong Komandan Teritorial, Sekretaris Umum, semua sekretaris bidang diberkatilah oleh Tuhan. Dan juga Komandan Divisi, biarlah Tuhan tolong mereka opsi regional, Tuhan juga memberkati mereka Bapak. Kami berdoa untuk semua para opsir, para sersan, auxiliary captain, semua opsir setempat, Tuhan juga akan memberkati. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami serahkan seluruh hidup dan hati kami untuk dipelihara oleh Tuhan. Ini doa kami terpuji, termulia, teragung Kau Allah yang hidup kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Mayor Erwin Bolon. Namun sebelumnya itu kita boleh mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk kita boleh menerima firman Tuhan pada pagi hari ini. Satu pujian yang mengatakan, selidiki aku ya Tuhan, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihi Engkau? Apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan melalui kehidupan kita, melalui persembahan hidup kita kepada Tuhan? Tuhan tahu untuk semuanya itu. Selidiki aku ya Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku ya Tuhan, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan yang menilai hidupku ya. Tak ada
kepada Tuhan karena ada selalu waktu bagi kami untuk belajar daripada firman Tuhan. Saat ini lagi Tuhan kami mau dibekali dan kami mau belajar daripada firman itu. Kiranya Tuhan berkati kami semuanya. Tuhan berkati hamba-Mu, memberikan firman pada pagi hari ini. Terpujilah Tuhan, kami siapkan hati dan pikiran kami. Jadikan kami orang-orang yang mau tunduk kepada Tuhan, duduk dekat Tuhan, memiliki hati dan telinga seorang hamba yang mau diberikan firman, mau mendengar nasihat Tuhan. Tidak hanya mendengar, tapi kami melakukan firman dalam kehidupan kami. Berkati kami semua, berkati hamba-Mu. Di dalam noise kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin. Baik Bapak Ibu, sudah diberkati oleh Tuhan. Jamnya udah jam 7 kurang 15 ya. Tapi saya pikir saya harus ambil waktu 10 menit lebih. Karena tadi mulainya 6:10. Baik, mari kita lihat satu lagi bagian Alkitab. Injil Matius pasal 28. Ayatnya yang ke-16 hingga yang ke-20. Baik, dibilang gini. Matius 28, 16 hingga yang ke-20. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika mereka melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah Bapak Ibu berkati oleh Tuhan, hari kita mau belajar tentang sebuah tema memahami akhir zaman. Ini membutuhkan waktu yang banyak saudara-saudara sekalian gitu. Membahas dan mengupas bagian-bagian ini. Mengupas bagian ini saudara-saudara sekalian, saya pikir tidak cukup waktu 30 menit begitu. Tapi kita coba belajar bersama-sama dari bagian ini saudara-saudaraku, dari Wahyu pasal yang 13. Ayat 11 hingga 18 tadi. Saudara perlu lihat Alkitab, saudara minta tuntunan Roh Allah, supaya kita sama-sama bisa memahami apa yang ingin Tuhan sampaikan, apa yang ingin Tuhan bicarakan bagi saudara dan saya, tentang memahami akhir zaman. Nah saudara-saudaraku, melihat dan belajar dari setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia ini, maka saudara-saudara sekalian, ini mengingatkan kepada saya gitu. Saya nggak tahu saudara-saudara sekalian, tapi saya kembali belajar dan untuk melihat tentang akhir zaman, di mana kita melihat bahwa peristiwa-peristiwa Alkitab yang dituliskan dan dinyatakan itu semakin hari semakin nyata gitu. Ya kan, kemarin kita dengar lagi nggak tahu ya gempa bumi di mana tuh ya, dengan kecepatan yang begitu besar gitu, menelan korban banyak di belahan dunia lain saudara-saudara sekalian. Artinya adalah bahwa dunia ini sedang dalam sebuah kondisi memang benar-benar menghadapi sebuah bencana. Tidak hanya negara-negara lain tetapi juga negara Indonesia. Saya tidak tahu bagaimana perasaan saudara-saudara sekalian gitu. Tetapi yang saya katakan adalah bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi itu ada yang membuat orang menjadi takut gitu loh. Dia menjadi gentar. Tetapi ada juga peristiwa-peristiwa itu membuat orang untuk semakin lebih dekat kepada Tuhan. Nah saudara-saudaraku diberkati oleh Tuhan, pertanyaan-pertanyaan penting adalah bagaimana kita bisa menanggapi itu? Bagaimana dengan kehidupan kita saudara-saudaraku pada waktu saudara dan saya ada dalam kondisi akhir zaman atau zaman akhir ini? Saya baca satu bagian firman Tuhan di dalam Wahyu pasal yang ke-22 ayat yang 11 dibilang gini, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Iya kan? Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Saudara-saudaraku diberkati oleh Tuhan, Wahyu pasal yang ke-22 ayat 11
menggambarkan tentang kondisi saudara dan saya. Orang jahat tetap jahat gitu loh. Orang benar tetap benar gitu. Jadi saudaraku berkati oleh Tuhan, ini kondisinya. Saya pernah bicara dari 2 Timotius pasal yang ketiga 1-8. Saudara melihat ayat 1-4 itu juga berbicara tentang sebuah kondisi dan keadaan saudara dan saya, manusia di akhir zaman ini. Gitu loh. Iya kan? Kalau kita membaca dari bagian-bagian itu, saya belajar dan saya melihat bahwa memang dunia ini dalam kondisi kronis gitu loh. Manusia dalam kondisi-kondisi kronis dan dunia ini juga dalam kondisi-kondisi kronis. Nah, coba kita lihat Wahyu pasal 13. Iya kan? Ayat 11 sampai dengan ayat 18. Nah, kita belajar saudara-saudaraku, tapi kita bisa baca dari ayat pertama sampai ayat yang ke-18 juga bisa. Nah, kita belajar tentang yang dikatakan sosok disebut dengan antikristus. Yang muncul dan ada dalam keadaan akhir zaman ini. Gitu loh, iya kan? Dan ada pada akhir zaman ini. Nah, pertanyaannya yang saya mau sampaikan adalah bahwa siapakah antikristus itu? Atau antikris? Ya kan? Kalau saudara baca Alkitab, maka saudara-saudaraku pernyataan-pernyataan antikristus itu hanya ditemukan 4 kali dalam perjanjian baru. Dan semuanya itu saudara-saudaraku ditulis oleh Rasul Yohanes yang juga membicarakan hal itu dalam kitab Wahyu. Nah, saudara-saudaraku, saudara bisa baca. Saudara bisa lihat dalam 1 Yohanes 2, 18-19, 1 Yohanes 2 ayat 22, 1 Yohanes 4 ayat 3, 2 Yohanes 1 ayat 7. Saudara bisa melihat dan membaca bagian-bagian itu tentang bagaimana siapa yang disebut dengan antikristus itu. Mungkin saudara nggak bisa baca semua itu, tapi saya mau katakan dari bagian-bagian itu saudara-saudara sekalian, dari ayat-ayat itu, maka saudara-saudara sekalian menurut Yohanes sebagai penulis kitab itu, maka antikristus itu adalah orang yang menyangkali Yesus sebagai Kristus. Itu namanya antikristus. Yang kedua, dari bagian itu kita belajar bahwa siapakah antikristus itu adalah mereka tidak berasal dari Allah atau mereka tidak percaya kepada Kristus dan mereka tidak menuruti perintah-perintah Kristus. Itu antikris namanya. Dan yang ketiga, saudara bisa baca ayat itu, maka dikatakan orang yang disebut dengan antikristus itu adalah mereka yang tidak mengakui bahwa Yesus telah datang sebagai manusia. Nah, pertanyaannya saudara-saudara sekalian, apakah ini ada dalam hidup orang-orang percaya? Orang-orang Kristen yang mengatakan, mengklaim dirinya orang Kristen, tapi juga dia masuk dalam sebuah kumpulan disebut dengan antikristus itu. Siapakah itu yang saya katakan tadi? Orang-orang yang tidak menuruti perintah Tuhan. Dia tahu ibadah, dia enggak ibadah. Dia tahu melayani, dia enggak melayani. Itu tidak menuruti perintah Tuhan. Yang tidak percaya kepada Kristus, orang yang enggak mau beribadah, itu orang yang tidak pernah mengakui eksistensinya Tuhan. Gitu loh. Iya kan? Enggak pernah mengakuinya tentang Yesus itu adalah Tuhan. Sehingga enggak penting ibadah. Nah, saya nggak mau mengatakan siapakah antikristus. Tapi kalau kita belajar tentang Yohanes katakan antikristus adalah orang yang menyangkal Yesus, orang yang nggak percaya kepada Yesus, yang tidak menuruti perintah Tuhan, tidak mengakui sebagai teman manusia. Saudara bisa simpulkan siapakah itu? Gitu. Nah, coba kita lihat saudara-saudaraku. Dalam Wahyu pasal yang ke-13, ayat 1 sampai yang ke-10, 11 sampai 18, kita melihat bagian ini. Maka bagian ini bagaimana kita belajar iblis memakai 2 bentuk binatang yang disebut dengan antikristus. Perhatikan Alkitab saudara-saudara sekalian, saudara-saudara nggak nyasar gitu. Ini menarik cerita ini sebenarnya. Yang pertama dalam 1 sampai 10, dia katakan bahwa iblis itu memakai binatang yang keluar dari dalam laut. Itu Alkitab bilang ya. Keluar dari dalam laut disebut dengan antikristus. Siapakah dia? Mereka ini yang mewakili kekuatan-kekuatan fisik dan kekerasan. Nah, kalau saudara tiba pada ayat 11 sampai 18, maka di sini iblis memakai yang dikatakan binatang yang keluar dari dalam bumi. Yang pertama dikatakan dari dalam laut, lalu yang kedua dari dalam bumi. Siapakah itu? Itulah. Siapa itu?
Nah, mereka-mereka ini disebut dengan nabi palsu atau dikatakan mereka ini asistennya antikristus. Jadi 11 sampai 18 binatang yang keluar dari bumi ini adalah asisten dari binatang yang keluar dari dalam laut. Jadi bosnya itu adalah binatang yang dari keluar dalam laut itu, yang dari dalam bumi itu adalah asistennya. Atau disebut dengan nabi-nabi palsu yang mewakili tentang sebuah kecerdasan. Orang-orang yang cerdas yang tidak lagi melihat Tuhan sebagai hal yang penting. Ketajaman intelektual, filsafat-filsafat yang sangat rasional. Saya dapat simpulkan, siapapun mereka yang keluar dari dalam maut, yang keluar dari dalam bumi, maka semua mereka disebut dengan orang-orang antikristus. Ya kan? Maukah dia asistennya, maukah dia nabi palsunya, maukah dia dari dalam laut, dari dalam bumi dan sebagainya, maka orang-orang ini adalah orang-orang antikristus. Mari kita lihat. Dalam ayat 11, ayat 13 sampai ayat yang ke-17, kita belajar tentang identitas antikristus. Saudara lihat ayat 13 dikatakan demikian. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Nah, saudara-saudaraku diberkati oleh Tuhan, kalau saudara baca ayat 13 ini, ayat 13 ini mengajar kepada kita bahwa supaya saudara dan saya, setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan, itu dapat membedakan mana mujizat yang asli yang daripada Tuhan, atau mujizat yang palsu yang berasal dari Allah. Saudara lihat, antikristus bilang ia bisa menurunkan api dari langit ke bumi di depan semua mata orang. Saya mau tarik pikiran saudara-saudara sekalian. Saudara ingat peristiwa Nabi Elia? Ingat itu? Tahu itu? Dia menurunkan api dari langit dan menghancurkan 450 nabi Baal di depan mata semua orang. Jadi saudara-saudara bisa lihat bagaimana nabi-nabinya Tuhan bisa buat sesuatu yang luar biasa. Maka antikristus pun bisa lakukan itu. Saudara belajar bangsa keluar di tanah Mesir. Musa buat sebucam tulah-tulah dan tulah. Maka ahli-ahli sihirnya Mesir pun bisa buat tulah-tulah seperti Musa. Jadi pemahaman yang 13 saudara-saudara sekalian. Saudara penting, kita penting untuk bisa membedakan mana mujizat-mujizat palsu. Mujizat-mujizat dipermainkan oleh antikristus. Yang bisa membawa dan mengiring iman kita untuk percaya dan menyembah kepada mereka. Ya kan? Kita harus bisa melihat mana mujizat-mujizat daripada Allah gitu. Selalu saya katakan di doa malam, jangan selalu pakai teologi perasaan. Itu ada teologi perasaan namanya. Oh Allah berbicara pada saya. Oh Allah ngomong saya. Oh Allah tunjukkan pada Allah. Perasaannya kayaknya Tuhan bicara. Padahal Tuhan bilang gue gak bicara sama lo gitu ya. Jadi kita belajar. Nah ayat 14 saudara bisa lihat itu. Ayat 14 lebih mengerikan adalah mereka memfrasekan Kristus. Ya. Dengan dikatakan mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang namun tetap hidup. Ya kan? Tetap hidup. Saudara bisa lihat ayat 14 ini. Mereka coba menyamakan dan memfrasekan Kristus tentang kematian Kristus, ya kan? Kematian Kristus lalu dia hidup kembali. Yang dikatakan mendirikan patung-patungnya, yang dikatakan luka oleh pedang namun yang tetap hidup. Jadi suruhku diberkati oleh Tuhan. Saya mau buka pikiran kita hari ini bahwa inilah trik dan permainan antikris. Gitu loh. Oh Alkitab bilang kok. Ya kan? Iblis juga bisa berubah menjadi malaikat perang gitu loh. Ya kan? Jadi ayat 14 kita melihat bagaimana mereka coba menyamakan diri mereka seperti Kristus. Dan ayat 15 sampai 17 saudara bisa belajar di situ. Ya kan? Saudara lihat bagian-bagian itu, saya mempersingkat bagian ini. Maka ayat 15 sampai 17 ini adalah bicara tentang pilihan. Pilihan itu setiap umat Tuhan, yaitu pilihan bagi mereka
yang tidak mau menuruti kehendak Kristus. Ayat 15 bilang gini, dan kepadanya diberikan kuasa, saudara bayangkan itu, untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu bisa berbicara juga. Saudara bisa bayangkan, ini kan permainan sihir gitu loh. Ya kan, dan bertindak begitu rupa bagaimana patung dikasih nyawa gitu loh. Sehingga semua orang yang tidak mau menyembah patung binatang itu ia dibunuh. Wahyu pasal yang ke-13 ini selalu dikaitkan dengan kisah-kisah Daniel. Saudara ingat Sadrak, Mesak, Abednego? Iya kan? Yang disuruh menyembah patung oleh Nabukadnezar. Iya kan? Tapi mereka melakukan itu. Dan ini pilihan. Menyembah patung. Yang gak mau nyembah dibunuh. Dan lebih menarik lagi saudaraku, secara ekonomi orang-orang yang tetap taat kepada Tuhan, ya kan, dia akan mengalami yang namanya kesulitan. Baca ayat 16. Dia ini menyembah sehingga semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba diberi tanda pada tangan kanan atau pada dahinya. Ayat 17. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang pakai tanda di tangan dan di dahi itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Jadi saudara-saudara, masa antikris itu akan terjadi pada waktu-waktu nanti adalah bahwa saudara dan saya memiliki pilihan gitu loh. Kalau saudara mau taat kepada Tuhan, saudara mau taat kepada Kristus dan tidak menjadi antikris, maka saya mau katakan, saudara dan saya akan mengalami siksaan. Saudara dan saya akan mengalami yang namanya penderitaan. Saudara mau makan pun susah, mau belanja pun susah, mau buat apapun susah, beribadah pun susah. Kalau nggak menyembah patung kamu dibunuh, kalau nggak punya tanda kamu nggak bisa jual, kamu nggak bisa belanja dan sebagainya. Ini sesuatu yang mengerikan, gitu loh, ya kan? Sesuatu yang mengerikan. Kalau saudara baca Smyrna, saudara-saudara sekalian, ya kan? Itu kan pemimpin gerejanya itu kan sangat luar biasa. Mereka dalam sebuah tekanan. Pilih Tuhan atau pilih menyembah kepada kaisar. Dia bilang no. 83 tahun lebih saya percaya kepada Tuhan. Dan dia tidak pernah mengecewakan saya. Masa saya harus mau menyembah kepada patung? Ujung akhirnya adalah dia dibakar hidup-hidup. Dia bilang gak apa-apa. Dan dia mati martir. So kok diberkati oleh Tuhan? Ini kondisi kita. Maka itu saya katakan kalau kita masih punya kesempatan untuk beribadah gitu loh. Masih bisa menyembah Yesus ya kan. Masih bisa menggaungkan nama Tuhan gitu kan. Mari saudara-saudara sekalian. Karena satu waktu saudara dan saya akan mengalami yang namanya kesulitan. Dan itulah zamannya antikris. Saya nggak bilang bahwa minyak goreng mahal sekarang nggak tahu karena apa. Iya kan? Nggak tahu karena apa, saya nggak berani bilang itu. Saudara melihat teknologi yang canggih. Apa itu nanti di PKW, Wasda apa tuh, meta itu, metamonia, metafisika, itu metaverse gitu ya. Semua ini kondisi-kondisi yang saudara dan saya harus melihat bahwa keadaan antikris di mana kita harus memilih tentang mau mengikut Tuhan atau ya sudah enggak lah. Supaya saya bisa makan, saya bisa jualan di toko sana, saya bisa jualan di toko sini, saya bisa masuk mall, saya bisa belanja di mana, saya bisa beli sepatu, saya bisa makan di mana. Ya udah saya nggak usah percaya kepada Kristus lah. Ini pilihan. Tapi saya mau ajak kita untuk melihat apa yang mau Tuhan lakukan bagi kita. Apa yang harus kita buat pada waktu kita harus menghadapi kondisi-kondisi seperti ini. Mari kita dari Alkitab, saudaraku. Yang pertama ayat 18. Yang penting di sini ialah hikmat. Ini luar biasa. Yang penting di sini ialah hikmat. Yang pertama saudara-saudaraku diberkati oleh Tuhan. Bagaimana kita menanggapi, bagaimana kita merespon. Saudara nggak bisa lari dari kondisi itu. Ini akan terjadi. Antikristus sedang ada dan terus ada di tengah-tengah dunia ini. Maka yang pertama adalah saudara dan saya perlu yang namanya hikmat. Yang penting adalah hikmat. Apa itu hikmat? Saya mau katakan hikmat bukan studi.
Gak ada di gelaran S1, S2, S3, gak ada itu hikmat. Profesor gak mengajar tentang ilmu hikmat. Hikmat itu bukan penelitian ilmiah. Tapi mau saya katakan hikmat itulah pengertian dari Allah. Itu namanya hikmat. Iya kan? Pengertian dari Allah. Pertanyaannya adalah bagaimana Mayor saya bisa memiliki pengertian Allah dalam hidup ini? Bagaimana dalam jalan hidup ini saya bisa melihat pengertian-pengertian Allah? Maka saya mau katakan hikmat itu bisa dimulai dari pengertian dari Allah. Artinya pengertian dari Allah yang dapat kita alami, yang dapat kita nikmati, yang bisa kita miliki dari sebuah yang namanya kehidupan dan kehidupan doa. Saudara dan saya bisa menerima hikmat, pengertian dari Allah dalam yang namanya kehidupan doa. Saya nggak tahu itu sudah jalan apa namanya itu? Apa namanya itu ya? Questionnaire. Nggak tahu udah kembali nggak tuh? Susah ya. Kalau doa aja kita malas. Kalau doa aja kita hitung-hitungan mau datang. Gimana kita bisa melawan antikristus? Nggak bisa. Nah saya mau ajak kita coba lihat kenapa doa itu penting. Buka Efesus pasal yang ke-6. Ya. Buka Efesus pasal ke-6. Ayatnya yang ke-11 terus kita baca. Ya, saudara lihat situ. Nggak apa-apa sedikit agak. Sudah? Ayat yang 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya kamu dapat bertahan melawan apa? Tipu muslihat iblis. Artinya antikris berbicara tentang setan, tentang iblis. Dia punya tipu muslihat. Waktu iblis mencoba Yesus, Alkitab bilang iblis itu mundur. Dia nggak mati. Dia mundur. Mundur kenapa? Cari celah lain. Kapan bisa menggoda dan menghancurkan Tuhan dan antek-anteknya dan orang percaya. Ini tipu muslihat iblis. Dikatakan apa? Kau harus kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jaga dalam doamu. Itu dengan menyantap putus-putus orang-orang ke segala orang kudus. Perlengkapan senjata Allah itu untuk melawan tipu muslihat iblis, untuk melawan kekuatan antikristus, itu adalah doa. Berdoalah bukan dikatakan pada hari Kamis saja atau hari Senin saja. Tapi Alkitab bilang apa? Berdoalah setiap waktu. Saya nggak pernah putus asa ya untuk 2 hari Kamis, enggak. Mau 5 orang datang pun saya tetap bicarakan, tetap layan dengan baik. Saya terus percaya bahwa kuasa Tuhan lebih besar daripada kuasa setan. Saya percaya itu. Saya percaya bahwa persekutuan doa di Koros 2 Surabaya ini akan berkembang. Amin itu. Surah amin itu. Kenapa? Kita butuh doa. Kita butuh doa untuk gereja ini. Kita butuh doa untuk jemaat-jemaat. Kita butuh doa untuk saling menguatkan. Dan ini namanya kehidupan doa. Jadi hikmat itu, pengertian dari Allah itu hanya bisa kita peroleh dari kehidupan doa dan takut akan Tuhan. Firman Tuhan katakan takut akan Tuhan adalah permulaan dari hikmat. Ya jadi susah. Kalau kita nggak mau doa. Saya bilang sama Cili itu jangan putus asa Ci. Kita terus jalan. Kau usah, saya nggak pernah putus asa untuk itu. Dan saya percaya Tuhan bisa kirim jiwa-jiwa. Alkitab bilang batu pun Tuhan bisa buat untuk memuji Dia. Apalagi kita manusia. Jadi perlu hikmat. Nah yang kedua, apa yang harus kita pelajari saudara-saudaraku? Lihat Matius 28 kita baca tadi. Matius 28. Yang kedua saudara-saudara sekalian, saya mau baca untuk kita. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan saudara-saudaraku dalam menghadapi ini? Maka yang kedua, kita harus hidup menyembah Kristus. Ayat 17.
Ketika mereka melihat dia, mereka menyembahnya. Ini siapa? Para murid. Mereka menyembahnya. Tetapi tidak semua menyembah Tuhan. Iya kan? Alkitab bilang apa? Tetapi beberapa dari orang itu ragu-ragu. Saudara bisa bayangkan ragu-ragu. Gitu. Nah, apa yang mau kita pelajari? Untuk menghadapi tantangan-tantangan antikris itu. Maka saya mau katakan, saudara dan saya harus hidup menyembah Kristus. Kata menyembah proskuneo itu. Dalam Lukas pasal 4 ayat 8, saudara bisa baca di situ. Tuhan Yesus berkata bahwa semua orang percaya harus dikatakan menyembah Tuhan Allah. Ini Alkitab bilang, bukan saya yang bilang. Semua orang percaya harus menyembah Allah. Jadi waktu kita bicara menyembah, maka menyembah di sini berarti memberi nilai yang tinggi kepada Tuhan dan penghargaan yang pantas untuk Tuhan. Kalau sudah diberkati Tuhan, sudah diberkati berlimpah-limpah, hargai, itu Tuhan yang kasih. Iya kan? Kalau kita sehat, itu Tuhan yang kasih. Beri penghargaan yang pantas. Menyembah menyangkut tentang sikap hati dari pengertian yang benar, mengenal siapa Tuhan dalam hidup kita. Orang yang bisa menyembah Tuhan, yang mengenal siapa Tuhan. Kenapa berapa pemirsa ragu-ragu? Karena mereka nggak mengenal siapa Tuhan yang mereka ikut selama 3 tahun lebih. Waktu yang lain menyembah, mereka nggak mau menyembah, ragu-ragu, nggak mengenal Tuhan. Kenapa kita malas ibadah? Karena kita nggak mengenal siapa Tuhan. Kenapa kita nggak berani memberi? Karena kita nggak mengenal siapa Tuhan. Orang yang menyembah, yang mengenal siapa Tuhan, maka itu dia bisa lakukan apapun untuk Tuhan. Penyembahan kepada Tuhan itu berarti kecintaan yang sungguh, pengabdian yang sungguh. Sehingga Yohanes 4:23 bilang, sehingga penting bagi kita untuk menyembah Tuhan, menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Ya kan? Menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Artinya saudara dan saya harus menyembah dalam roh yang benar. Siapa itu? Roh Kudus. Bukan Roh Kudis. Bukan roh antikristus. Sehingga saudara-saudaraku banyak orang percaya waktu dia pergi di gereja. Rohnya bukan di sini. Rohnya bukan di roh Tuhan. Sehingga waktu dia ibadah dia bilang, oh kok lama ya ibadahnya ya. Ya kan? Kok lama ya khotbahnya ya. Kok gini-gini ya ibadahnya. Kenapa? Karena dia nggak punya roh Allah waktu dia beribadah. Saudara mau senang nggak senang dengar ini terserah. Tapi saya bilang ini, orang yang datang beribadah dan punya roh Allah, menyembah dalam roh dan kebenaran, roh Allah, roh yang benar. Saudara nggak pernah ngeluh. Mau ibadah pagi, ibadah sore. Nggak pernah mengeluh. Perlu waktu dalam beribadah, perlu waktu. Tapi jangan menjadi waktu itu, ya kan, membatasi roh Tuhan untuk memberkati kita. Mengapa harus dalam kebenaran? Karena hanya hidup dalam kebenaran, yaitu kebenaran Kristuslah menjadi kita kan layak untuk datang menyembah Tuhan. Jadi saya mau katakan, kalau penyembahan kita setengah-setengah, Senin Kemis, habis. Antikristus makan kita semua habis. Dia lumat habis kita. Gak bisa, kekuatan kita gak bisa hadapi itu. Ini kekuatan besar loh. Antikristus kekuatan besar. Maka dikatakan perlu hikmat. Lewat doa dan takut akan Tuhan. Lalu kedua, engkau harus hidup dalam penyembahan. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Supaya engkau bisa melihat tentang kekuatan Tuhan engkau bagi engkau. Yang ketiga, ayat 9-20. Karena itu pergilah. Jadi semua bangsa muridku bersama mereka dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu pada akhir zaman. Yang terakhir, saudaraku, yang ketiga. Apa yang kita perlukan selain kita harus dengan hikmat menyembah Tuhan, maka yang ketiga kita perlu hidup dalam ketaatan. Dalam ketaatan, kemana dalam ibadah tubuh saya bicara ketaatan. Hidup dalam ketaatan, dua kata penting. Soalnya dalam ayat 19-20, sekata yang dikatakan pergilah dan ajarlah.
Maka bagian ini menekankan tentang yang namanya ketaatan. Mungkin saudara bilang, oh no, susah mayor. Zaman sekarang mau taat, gak mungkin, susah. Tidak bisa, tapi saya mau katakan, dalam kondisi akhir zaman ini, jika saudara mau mengalami yang namanya kemenangan di dunia, untuk masuk dalam sebuah kekekalan, maka saudara saya harus hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Saya mau bilang, tempatmu dan tempat saya bukan di sini. Saudara amin itu? Bukan di sini. Kamu, saudara dan saya, kita ngontrak di dunia ini. Kenapa? Korintus bilang, kemah tempat kediaman kita di bumi ini akan dibongkar. Kenapa? Karena tempat kita nggak di sini. Yohanes bilang, aku pergi untuk menyediakan apa? Tempat bagimu. Artinya apa? Tempat kita di mana? Di mana? Di surga. Bagaimana saudara dan saya bisa masuk ke kekekalan itu di tengah dunia ini? Bagaimana kita bisa masuk dalam kekekalan surga itu di tengah menghadapi antikristus yang penuh dengan kekuatan itu? Saya mau katakan, hidup dalam ketaatan. Gak ada lagi kata kunci yang lain. Hidup dalam ketaatan. Saudara harus taat. Taat beribadah kepada Tuhan. Kita ini ibadah pagi sore kan bukan baru hari ini. Sejak kapan tuh, Ibu Elsa? Udah lama tuh? Udah lama. Tapi orang mulai pikir, aduh kok sore, Chelsea bilang, mayor saya bingung mayor, kenapa? Enggak, bikin pelayanan sore hari itu susah. Kenapa? Ada yang bilang begini, yang bilang begini, yang bilang ini. Aduh. Kalau kita sudah membatasi diri mau beribadah kepada Tuhan, gimana Tuhan mau berkati kita? Gak bisa. Gak bisa. Ya kan? Taat beribadah. Taat baca firman, taat berdoa, taat memberikan melakukan kehendak Bapa. Waktu engkau taat. Ayat 20 bagian akhir. Kita baca sama-sama. 2, 3. Aku sertai kamu senantiasa sampai kepada amin. Waktu engkau taat kepada Tuhan, maka dia bilang, aku Allah. Aku Alfa dan Omega. Akan menyertai kamu senantiasa. Senantiasa. Sampai kepada akhir zaman. Katakan dalam dirimu, Tuhan menyertai saya senantiasa pada zaman. 2, 3. Tuhan menyertai saya sampai akhir zaman. Amin. Harus taat. Taat beribadah. Kita sudah mulai ibadah sore hari, ibadah tebusan. Tunjukkan ketaatanmu kepada Tuhan. Tunjukkan ketaatanmu kepada Tuhan. Ini antikris gak gampang. Saudara gak bisa hadapi dengan kekuatanmu. Saudara perlu hidup dalam penyembahan kepada Tuhan. Kau harus taat kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya dia katakan, aku menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Kita berdoa, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kiranya biarlah roh Tuhan akan menolong kami. Untuk kami terus hidup sesuai dengan kemauan-kemauan Tuhan. Kami gak bisa melawan kekuatan-kekuatan setan. Kekuatan antikristus. Tapi kami percaya hikmat Tuhan atas kami. Menyembah Tuhan. Ketaatan Kau beri bagi kami Bapa. Kami mau menyembah Engkau. Kami tahu kemenangan terjadi di sini Tuhan. Kami tahu Engkau berikan itu bagi kami. Waktu kami mau berdoa kepada Tuhan hari ini. Kiranya tuntun kami dalam roh-Mu ya Bapa. Supaya kami boleh kuat menghadapi semua tantangan-tantangan ini. Ini doa kami Tuhan. Ini penyembahan kami. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih-Mu Bapa. Tata kasih Karunia-Mu Bapa. Kiranya biarlah hikmat Tuhan beri kami roh pengertian Bapa. Kekuatan kami terbatas Tuhan. Kekuatanku
Kaulah segalanya. Hanya Kaulah segalanya. Kalau saudara mau menyembah Tuhan hari ini, mungkin saudara sedang punya pergumulan, saudara sedang punya beban, saudara sedang punya tantangan, saudara sedang punya apapun yang sedang kau hadapi hari ini. Engkau perlu kekuatan-kekuatan itu hari ini. Mari datang berdoa kepada Tuhan. Tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan. Kemenangan terjadi di sini. Saya beri kesempatan kita untuk berdoa hari ini. Kalau saudara mau maju ke bangku anugerah untuk berdoa, lakukan itu hari ini. Kalau saudara mau sedang introspeksi diri, minta kekuatan Tuhan, membuat komitmen penting atas hidupmu hari ini, engkau perlu datang kepada Tuhan. Datanglah dan berdoalah kepada Tuhan. Berdoalah kepadanya, karena Dia ada di tempat ini. Dia janji untuk menyertai engkau sampai akhir zaman. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatan kekuatan-Mu hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Yakin, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari pusatkan hatimu kepada Tuhan. Sembah Tuhan. Saya akan berdoa saudara-saudara sekalian. Biarkan roh itu terus menyertai engkau hari ini. Dia mau bilang, aku sertai engkau sampai akhir zaman. Kekuatan-kekuatan antikristus boleh ada di tengah-tengah dunia ini. Tapi doamu kepada Tuhan akan menguatkan hidupmu. Ketaatanmu untuk beribadah kepada Tuhan. Ketaatan untuk melayani Tuhan. Ketaatan untuk berdoa kepada Tuhan akan memberikan engkau kekuatan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kita akan kurnia sekali lagi, saya akan berdoa. Kalau mau ke depan lakukan itu, ingin berdiri lakukan itu. Ku yakin Engkau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kemenangan, kita akan berdoa terjadi di sini. Ku yakin sembah Tuhan hadir di sini. Ku rasakan Tuhan, kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan
sini. Kami bersyukur kepadamu untuk semuanya Bapa. Setiap kami yang datang berdoa hari ini, baik di bangku anugerah, di tempat kami sedang berdiri, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, jawab doa kami. Jawab setiap pergumulan-pergumulan kami Bapa. Apapun kami sedang doakan, kami percaya Tuhan mendengar, karena Tuhan ada di sini dan kemenangan Tuhan beri bagi kami. Kami tahu Tuhan bahwa dunia di mana kami ada tidak mudah kami hadapi, tapi kami percaya hari ini janji Engkau, Kau akan menyertai kami sampai akhir zaman. Terima kasih untuk semuanya Bapa. Terima kasih untuk kami semua melayani. Inilah doa kami. Kami sudah ucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Tuhan berkati kita saudara-saudara sekalian. Terima kasih. Mohon maaf agak sedikit lama. Kiranya Tuhan akan terus menguatkan kita untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Baik, saudara-saudara sekalian. Lonceng nikah yang kedua. Baik. Pada tanggal 5 ya, benar ya Pak ya? Ingatkan kalau saya salah, jangan tiba-tiba tanggal 5 orang datang lalu nggak ada pemberkatannya. Tanggal 5 Maret 2022 akan ada ibadah pemberkatan nikah dari Bapak Pendeta Jeffrey STH dengan Ibu Else Suwanda di tempat ini. Ya. Nanti saudara akan diberikan undangan untuk jamnya jam berapa, karena ini bukan merupakan undangan, tetap menjaga protokol kesehatan akan kita lakukan di tempat ini. Ya, jadi itu ibadah pemberkatan pernikahan pada tanggal 5 Maret 2020. Baik, yang berulang tahun hari ini tanggal 20 Maya, lalu tanggal 27 Elizabeth Rika Sarman. Tuhan memberkati kita untuk yang berulang tahun. Saya ingin tambahkan saudara-saudara sekalian, saya sangat senang kalau saudara-saudara tetap mendukung bagi dua orang muda kita, baik Novri dan juga David ya, di tempat ini ya dalam pelayanan mereka, karena mereka perlu dukungan, perlu dorongan saudara-saudara sekalian ya. Jadi sangat baik kalau saudara-saudara bisa selalu mendukung mereka dalam pelayanan yang ada. Tetapi tetap saya mohon pemahaman dan pengertian bagi kita saudara-saudara sekalian. Mereka boleh terlibat dalam hal apapun dalam ibadah di tempat ini, tetapi yang penting adalah saudara menginformasikan kepada kami pada waktu harus menggantikan. Paham ya? Ngerti ya? Gitu. Karena saya sudah bilang sama mereka, nggak boleh dua-dua ada di depan teman. Misal satu LCD, satu singer, saya bilang. Siapa yang di belakang? Gitu. Jadi kalau kita butuh apa-apa, ada orang belakang. Jadi kalau nggak ada orang belakang nggak ada. Jadi harus satu di depan, misalnya melayani, satu di belakang, begitu loh. Jadi ini harus diatur dengan demikian rupa sehingga kalau dari penting-penting kita perlu orang muda terpanggil, mereka kita gerbang dan sebagainya, orang datang, siapa yang datang bisa ditangani gitu ya. Jadi dukungan saudara-saudara sangat penting ya, beri kesempatan mereka untuk melayani. Saya sudah suruh di sekolah minggu, di GPS, beri kesempatan memimpin, di doa juga, lalu berkhotbah, karena itu membekali hidup mereka untuk jadi hamba Tuhan nantinya. Terima kasih saudara-saudara untuk semuanya, untuk perhatian-perhatian kita. Oleh sebab mari kita berdiri saudara-saudaraku. Kita akan terima doa berkat. Tadi sudah dikatakan bahwa nanti ada ibadah sekolah minggu, wasda dan juga dengan PKP, bahkan sore hari ada ibadah tebusan. Jam 5 sore kami menunggu dan menantikan saudara-saudara sekalian untuk datang beribadah. Nanti sore kita akan berbicara tentang keberhasilan saudara-saudara sekalian. Semua orang ingin berhasil, benar nggak? Saudara ingin mengalami keberhasilan, dan nanti sore saya akan bicara tentang keberhasilan yang akan Tuhan beri. Bagaimana caranya? Datang nanti sore dan kita akan bicara tentang sebuah keberhasilan yang Tuhan siapkan. Tidak hanya menyertai kita pada akhir zaman, tapi keberhasilan Tuhan akan berikan bagi kita. Sore kita akan bicara hal itu saudara-saudaraku. Dalam ibadah tebusan, datang dan nikmati kehadiran Tuhan supaya kita bisa pulang dengan kekuatan dan kita bisa melalui keberhasilan. Kita akan sebuah kor doa Yabes, lalu kita terima doa berkat itu. Kiranya Tuhan memberkati engkau. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka.
sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak sekali katakan, sehingga kami terima kesakitan Tuhan aku, sehingga kesakitan, terima berkat itu, tidak menimpa aku. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya. Semua orang percaya mengatakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan berkati kita.